Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena saat ini kita kembali akan beribadah bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat berdiri, kita akan muliakan Tuhan. Mulia bagi Allah, besar kasih-Nya. KPPK nomor 26. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan mengasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Ia mengajarkan kita tentang kebenarannya. Biarlah kita tetap memiliki hati yang senang dalam Tuhan. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Dengarkan nats pembimbing kita pada saat ini, Yohanes 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita saat ini dikuduskan dan ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, sebagai orang percaya, kita juga disebut anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita bersyukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya kita sudah memiliki jaminan yang mulia, yakni jaminan tentang keselamatan untuk hidup kekal bagi setiap anak-anaknya atau bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita tetap pegang iman percaya kita sampai selama-lamanya. KPPK nomor 199, jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Bait yang ketiga, saya mengajak jemaat untuk berdiri. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan. Hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji
Yesusku. Kami masyurkan, kami puji, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk, doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Jones. Bapak Ibu, mari bersama sehati kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur dan memuji Engkau Bapa, sebab pagi hari ini, kalau kami dapat kembali bersekutu memuji menyembah-Mu, ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kami semata, tetapi Allah yang mengaruniakan kami dan menolong kami, sehingga kami dapat mempersiapkan segenap keberadaan kami untuk memuji, menyembah Engkau. Dan kami juga menyadari Tuhan, bahwa di dalam segenap keberadaan kami menjalani hidup ini, kami tidak luput melakukan kesalahan, pelanggaran yang melawan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, kami mohon pagi ini, ampuni setiap dosa salah yang kami lakukan, melawan kehendak-Mu dalam perkataan kami, pikiran bahkan perbuatan kami. Bapa, suci kuduskan kami, sehingga kami benar-benar dilayakkan pagi ini untuk kembali memuji menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Pagi ini Bapa, kami segenap jemaat-Mu mengucap syukur untuk karya pertolongan Tuhan yang tetap dinyatakan di dalam seluruh kehidupan dan keberadaan kami masing-masing, dalam seluruh aktivitas kehidupan yang Tuhan telah karuniakan dalam hidup kami sebagai kesatuan tubuh Kristus Jemaat GKI POSPI Tanjung Bunga. Mengucap syukur karena kasih dan pimpinan Tuhan menyertai setiap jemaat yang ada, bahkan di tengah menjalani semua tugas tanggung jawab yang Tuhan telah karuniakan, tiap jemaat-Mu dapat melakukan menjalaninya dengan penuh setia, dengan penuh tanggung jawab, dan wujud seluruh keberadaan mereka dapat mampu menjalani segala hal yang telah Tuhan karuniakan. Hari ini mereka dapat memberi diri, bahkan seluruh keberadaan dalam ungkapan kasih dan syukur, oleh karena Tuhan baik, memelihara, memimpin, bahkan menyertai setiap kehidupan dan keberadaan mereka. Pagi ini Tuhan, di saat kami akan memuji menyembah Engkau, kami mempertaruhkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami, mohon urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga saat kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan, ini akan menjadi bahagian kami yang tetap menuntun kami,
bahwa kami adalah anak-anak Allah, satu sebutan dan pengakuan bahwa kami adalah milik Allah. Dan itulah sebabnya ketika kami menjadi milik Tuhan, milik Allah, kami pun harus hidup di dalamnya. Karena itu kami memohon, ya Bapa, karuniakan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu, sehingga saat kami beraktivitas di tengah hidup yang Tuhan masih anugerahkan, di tengah seluruh kebersamaan kami sebagai kesatuan jemaat, kami dapat menjalani semua hal, tugas dan tanggung jawab kami dengan setia. Kami boleh memenuhi seluruh panggilan Tuhan di tengah pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, untuk dapat mampu menjalani pelayanan kami, menjalani panggilan kami untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui setiap hal yang boleh kami bawa ke hadapan Tuhan. Bahkan kami tetap memohon Tuhan, Engkau mengaruniakan seluruh badan pengurus gereja, sehingga dapat menjalani tanggung jawab yang Tuhan telah beri, dapat membangun hidup setiap jemaat yang ada melalui seluruh penata layanan ini dengan baik. Demikian pula Tuhan dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu, kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan yang boleh dialami tiap jemaat dalam kehidupan, boleh menikmati syukur untuk ulang tahun pernikahan, ulang tahun setiap pribadi jemaat, bahkan di dalam segala perencanaan kehidupan bersama keluarga, anak-anak yang ada boleh dapat menjalani seluruh aktivitas mereka. Di dalam mereka selalu mengalami pendampingan ketika mereka beraktivitas di sekolah, baik ketika mereka sedang mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Kasih karunia Allah menyertai sehingga semua umat Tuhan yang ada boleh terus mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Bapa, demikian pula kami tetap berdoa. Di tengah kami ada sebagai warga masyarakat, warga negeri Indonesia, karuniakan kesetiaan bagi kami untuk terus mendukung semua upaya pemerintah kami, sehingga segala hal yang baik yang sementara dilakukan, kami boleh dapat mengalami kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Kami tetap ada dalam keadaan aman, kondusif di tengah pandemi ini. Bahkan segala hal yang kami boleh buat lakukan, mendukung semua hal yang sedang diupayakan pemerintah, kami boleh menjalani dengan tanggung jawab yang tepat. Bapa, terima kasih untuk semua hal yang boleh kami bawa dan naikkan. Dan kami memohon Allah berkarya menyatakan kasih setia-Mu melalui seluruh rangkaian ibadah ini. Kami mengucap syukur dan menaikkan seluruh permohonan ini kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan berdiri kita nyanyikan Hormat Diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Kita akan membaca bacaan pertanggapan dari halaman 718 nomor 31.
dibenarkan karena iman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tetapi kita nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jemaat silahkan duduk. Jemaat, anugerah demi anugerah dilimpahkan Tuhan dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan juga, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita menyatakan syukur kita atas segala karya Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan pada saat ini. Apapun persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, biarlah kita membawanya dengan hati yang sukarela, dengan hati yang penuh dengan sukacita, memberikannya untuk kemuliaan Tuhan. Sandar pada lengan yang kekal. Senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Aku tidak akan cemas dan tidak
tidak takut karena selalu sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena dalam berbagai situasi yang kami jalani, kadang-kadang kami melihat adanya ketidakpastian yang ditawarkan oleh dunia di sekitar kami. Tapi syukur kepadamu, karena kami memiliki Allah yang patut kami senantiasa percaya, di mana kami boleh menyandarkan seluruh kehidupan kami. Sebagai lengan yang kekal, Engkau akan senantiasa menopang hidup kami, menopang ketika kami ada dalam pergumulan tentang pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan setiap hal ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu, bersyukur untuk berkat-berkat yang Engkau limpahkan, bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Engkau nyatakan. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau menerima persembahan syukur yang kami bawa menjadi alat yang berkenan untuk dipakai bagi pengembangan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan melalui persembahan yang akan dikelola oleh pengurus jemaat yang ada. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, bahkan dalam ungkapan syukur kami kepadamu, kami akan senantiasa menyatakan melalui setiap hal yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kami, apapun itu. Terpujilah Engkau, sumber dari segala sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Amin. Saatnya firman Tuhan akan diwartakan oleh Pendeta Jones. Untuk itu, mari siapkan hati kita. Biarlah firman itu akan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi suluh dan menjadi pedoman ketika kita menjalani kehidupan ini. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal atau yang baka. Yesus dan rela sangkal diriku. Ku percaya pada Yesus.
kepada Pendeta Jones, dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, siap untuk mendengar firman-Nya. Bapa, kami semua bersyukur di tengah kami beribadah bersama-sama. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kebenaran-Mu, kehendak-Mu, sungguh kami boleh pahami dan kami boleh hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua umat-Mu sedia mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca bagian firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, di dalam Galatia 4 ayat 7 berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang membuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan kita dan pasti memberkati kita semuanya. Nah Bapak Ibu, saya yakin ketika Bapak Ibu dan saya memiliki anak, di mana anak kita, mereka berperilaku seperti yang kita inginkan. Bahkan ketika satu saat Bapak Ibu, rekan kita datang lalu berkata, wah Ibu, anakmu pintar. Anakmu juga cantik, ganteng, dan mereka juga suka bergaul. Bahkan mereka begitu ramah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar ungkapan seperti ini, begitu senang kita pasti. Dan saya percaya siapapun orang tua,
pasti akan begitu sangat senang ketika mendapati perilaku anaknya, tidak hanya di rumah, tetapi ketika ia ada di lingkungan di mana ia berada, dia menunjukkan sikap yang baik, sikap yang memang menyenangkan, bahkan memberkati banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu, kita selaku orang tua pun memiliki harapan yang sama, bahwa kita punya anak-anak yang memiliki sikap hidup yang begitu baik. Nah saudara, Bapa kita di surga pun menghendaki saudara dan saya ketika menjalani hidup ini, kita melakukan kehendaknya. Bapa di surga pun mau menghendaki saudara dan saya untuk dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Nya dengan setia, dengan konsisten. Kenapa saudaraku? Karena Allah kita itu Allah yang hidup. Saya yakin Bapak Ibu kalau kita bicara Allah yang hidup, berarti dia punya hati, dia punya perasaan, bahkan dia punya kerinduan untuk memiliki relasi yang baik dengan anak-anaknya. Nah itu sebabnya Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita membahas dan membicarakan anak-anak Allah hari ini sebagai tema kebenaran ini, mari kita melihat bersama-sama sesungguhnya apa makna menjadi anak Allah, lalu kemudian apa akibat kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang konkret untuk kita hidupi, kita jalani sebagai orang-orang yang dikenal sebagai anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bagian firman Tuhan yang sudah saya baca tadi paling tidak Yohanes 1 ayat yang ke-12 memberikan kepada kita sebuah penekanan yang jelas bahwa semua orang yang menerimanya, menerima Kristus di sini maksudnya, diberi Kristus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya maksud dari ayat ini mau mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya, bahwa setiap kita yang percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka secara otomatis status kita itu menjadi anak Allah. Status Bapak, Ibu, dan saya yang percaya kepada Kristus benar-benar menjadi anak Allah. Artinya kita mendapat status atau posisi baru. Sekarang Bapak Ibu kita tidak lagi dikenal sebagai musuh Allah, melainkan kita adalah anak-anak Allah. Nah saudara, menarik sekali untuk kita melihat bahwa perubahan status, dikatakannya status anak-anak Allah itu sama sekali bukan karena kebaikan dari Bapak, Ibu, dan saya, bukan karena kesetiaan dari saudara dan saya, bukan karena kemampuan dari kita manusia semata, bukan juga karena kesalehan kita yang kita bisa tunjukkan, bukan karena kita memiliki kelebihan-kelebihan kita, saudaraku, tetapi semata-mata itu karena kasih karunia Tuhan. Apa maksudnya, saudaraku? Bapak Ibu, mari kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak menerima kasih Tuhan yang sedemikian besar itu. Tetapi Bapak Ibu, dalam ketidaklayakan itulah Allah mengangkat saudara dan saya menjadi anak-anak Allah.
Itu jelas, saudaraku. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa ketika kita menjadi anak Allah, Allah berkarya dan Allah yang menyatakan ini bagi saudara dan saya. Nah, saudara, untuk lebih jelas kita melihat anak-anak Allah, Alkitab memberikan kepada kita dua kata yang jelas. Saudara, yang pertama, kata teknon. Bisa saudara lihat di dalam bacaan kita tadi, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Saudara, kata teknon di dalam konteks ayat ini mau menyatakan kepada kita bahwa anak-anak Allah berarti anak yang belum akil balik atau belum dewasa, Bapak Ibu. Masih labil, di mana naik turun kehidupan rohaninya begitu nampak. Bahkan Bapak Ibu juga belum bisa mandiri. Dia belum bisa menyatakan baik pemikiran dan perilakunya dengan benar. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa memahami maksud dari kata ini adalah mau menyatakan bahwa setiap orang yang hanya sebatas menerima dan percaya kepada Yesus saja, saudaraku, mari kita garis bawahi, belum bisa disebut sebagai anak Allah yang sudah bisa menerima warisan kerajaan Allah. Tetapi Bapak Ibu, ia hanya sekedar memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Karena kehidupan rohaninya masih belum dewasa, masih belum bertumbuh, masih belum akil balik. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memikirkan akan hal ini bagi kita, mari kita juga menyadari bahwa konsep pemikiran kita, kadang-kadang kita mau berkata bahwa memang kita kenal seseorang yang sudah menjadi sebagai orang Kristen begitu lama, misalnya 50 tahun, atau saya 52 tahun, memang kehidupan rohaninya belum dewasa. Kita bisa memahami begitu. Artinya benar kita tahu bahwa orang Kristen ini kehidupan rohaninya memang belum dewasa. Oh, belum tentu, saudaraku. Demikian sebaliknya, sudah tentu juga kita memahami. Maksudnya, saudaraku, mau mengingatkan kita sekalian bahwa memang orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi kehidupan rohaninya masih belum dewasa. Itu ada dan itu nampak di tengah hidup kita. Nah, mengapa saudaraku ini diungkapkan dan ini menjadi perhatian kita? Karena saudaraku ini mau menyatakan kepada kita bahwa sekalipun kita memang menjadi orang Kristen, orang yang percaya Kristus, tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita, mari kita menyadari Bapak Ibu, kita masih suka terpancing emosi. Kita masih suka marah. Kita masih suka iri hati, bahkan berfokus pada diri kita sendiri. Bahkan Bapak Ibu, kita seringkali mengalami korban kita difitnah. Kita juga masih suka memfitnah. Kita juga masih menipu. Bahkan kita seringkali suka meninggalkan ibadah-ibadah yang memang kita harus hadiri ikuti. Dan luar biasanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak bersikap adil ketika kita diperhadapkan dengan masalah di mana kita seharusnya adil di dalamnya. Bahkan yang lebih sadis lagi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak tegas kepada dosa. Justru kita mau melakukannya, kita mau membuatnya. Karena itu menyenangkan mata kita, menyenangkan tangan kita, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
Tidak hanya itu, hal-hal yang konkret lainnya bisa Bapak Ibu temukan bahwa seringkali masih bergaul erat dengan dunia. Bahkan di dalam hidupnya tidak ada kasih dan tidak ada hati untuk mau menyatakan bahwa inilah hidupnya sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya saudaraku, saya ingin membagikan bagian firman Tuhan yang diungkapkan oleh penulis Ibrani. Bagaimana keadaan hidup yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang yang percaya Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup pribadi, sehingga menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang konkret. Nah saudara, di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai 14 demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saudara, begitu konkret diungkapkan oleh penulis Ibrani bagi kita bahwa ada perubahan yang harus nyata, harus nampak sebagai orang yang dikatakan menjadi anak-anak Allah. Sehingga saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kebenaran ini, membandingkan dalam hidup konkret, dikatakan tadi bahwa kita menjadi ahli waris sebagai anak Allah, maka saya boleh berani berkata, sesuai firman Tuhan, tidak ada orang tua yang akan memberikan warisan kepada anaknya yang belum dewasa. Mengapa saudaraku? Karena saat anak itu menerima warisan, pasti anak itu akan menghabiskan warisan itu kepada hal-hal yang tidak berguna. Dan itu pasti akan terjadi, Bapak Ibu. Namun demikian, Bapak Ibu, mari kita melihat di tengah konteks bagian Alkitab yang kedua, Galatia 4 ayat yang ke-7. Kata yang digunakan untuk menyatakan anak-anak Allah di sini sesungguhnya adalah kata huios, yang artinya Bapak Ibu, anak yang sudah dewasa, anak yang sudah akil balik, dan karakternya sama seperti bapaknya. Nah saudara, pertanyaan bagi kita, apa sesungguhnya karakter bapak kita? Nah saudara, salah satu karakter yang kita kenal dari Allah kita adalah, Ia adalah Allah yang maha kasih. Artinya karakter Allah kita adalah Allah yang pengasih. Nah saudara, mari kita pahami bersama-sama bahwa kata huios ini bukan sekedar orang yang percaya sudah dibaptis, orang yang sungguh-sungguh rajin beribadah, tetapi anak Allah yang ditunjukkan melalui kata ini mau memberi kepada kita sebuah wujud konkret bahwa anak Allah juga adalah anak Allah yang memiliki karakter yang sama seperti karakter Kristus, yang sama seperti karakter Allah, saudaraku. Dan itulah wujudnya adalah ketika Ia sungguh memiliki karakter kasih. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kitab Korintus pasal 13, khususnya 1 Korintus pasal 13, ayat 1 hingga yang ke-8, Bapak Ibu bisa melihat di sana bagaimana gambaran konkret dari kasih yang harusnya kita juga miliki. Kasih agape, kasih yang rela berkorban. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita memiliki kasih ini, itulah wujud karakter
orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah, apakah perubahan status kita sebagai anak Allah akan mengubah kasih kita kepada Allah? Saudara, apakah perubahan yang saudara dan saya miliki sebagai anak Allah, status kita itu akan mengubah kasih kita kepada Allah? Saudara, ini harus kita wujudkan, kita lakukan, dan kita buat, karena inilah wujud konkret yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa status menjadi anak-anak Allah berarti hidup kita sekali-kali tidak lagi kembali melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Kenapa, saudaraku? Karena tujuan kita ketika kita menjadi anak Allah, agar kita tetap menyenangkan hati Allah yang sungguh telah menyatakan kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa. Ia telah mengutus Yesus yang mati bagi saudara dan saya, sehingga kita boleh mengalami pengakuan bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Dan saudara, ini membutuhkan bukti dari hidup tiap kita. Nah, karena itu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Apa makna menjadi anak Allah? Saudara, apa arti kita sungguh menjadi anak Allah? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi anak Allah sesungguhnya adalah sebuah hak istimewa. Hak yang kita miliki oleh karena keselamatan yang sudah dinyatakan dan diberikan kepada kita melalui kasih Allah yang sungguh kita telah miliki ketika kita percaya menerima Kristus Yesus. Yang kedua, saudaraku, ketika kita menjadi anak Allah, itu berarti kita punya dasar iman, kita punya kepercayaan kepada Allah yang saudara dan saya percayai sembah, dan itu pun menjadi pengharapan kita masing-masing ketika kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah di tengah rancangan Allah yang luar biasa bagi kita anak-anaknya. Saudara, tidak hanya itu. Menjadi anak Allah berarti kita juga memiliki dasar dan disiplin kepada Allah. Untuk apa, saudaraku? Menjadi alasan bahwa kita mau hidup menyenangkan Allah. Itulah wujud kita menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, sungguh luar biasa bahwa kasih yang dinyatakan Allah bagi kita ketika kita menjadi anak Allah adalah kasih yang luar biasa, di mana Roh Kudus sungguh dinyatakan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara, kita menjadi anak Allah dan Roh Kuduslah yang membuat kita masing-masing bisa berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Kita memanggil nama Bapa karena kita adalah anak-anaknya. Saudara, tidak sampai di situ, tetapi juga memberikan kepada kita sebuah penegasan bahwa ketika kita hidup sebagai anak Allah di tengah aktivitas keseharian saudara dan saya, itu pun berarti hidup saudara dan saya harus senantiasa dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun kita kepada kebenaran, kepada kehendak Allah, sehingga kita terus hidup
di dalam kebenaran. Dan itulah kita menjadi anak Allah. Nah saudara, sehingga kalau kita memahami apa makna kita menjadi anak Allah, maka sekarang saya mengajak saudara dan saya juga untuk melihat apa akibat ketika kita menjadi anak Allah. Jadi saudara, ini hal yang konkret lagi, sehingga ketika saudara dan saya menyadari bahwa kita menjadi anak Allah harus ada perubahan dan harus ditunjukkan secara konkret karena kita anak Allah. Nah saudara, apa akibat kita menjadi anak Allah? Pertama, saudara perhatikan di dalam ayat 2 1 Yohanes 3. Dikatakan di sana jelas bahwa kita harus menjadi seperti Kristus. Saudara, apa maknanya bahwa setiap orang percaya kepada Yesus akan menjadi sama seperti Kristus? Saudaraku, maksudnya adalah kita akan seperti adanya Yesus. Jadi segala wujud hidup yang saudara dan saya jalani dalam hari-hari hidup kita, tidak hanya secara pribadi, dalam komunitas bersama istri, anak-anak kita, masing-masing sebagai anak Allah, kita harus menunjukkan bagaimana hidup Kristus itu nyata di dalam diri kita. Sehingga saudaraku, ketika kita masing-masing sebagai anggota keluarga, komunitas keluarga yang adalah anak-anak Allah, kita dapat tetap hidup sebagaimana Kristus hidup. Demikianlah kita yang menjadi anak-anak Allah harus hidup seperti Kristus. Saudara, di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6, di sana jelas dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus. Dan itulah wujud kita. Kita menjadi anak Allah, berarti kita harus hidup seperti Kristus. Saudara, ini memang sulit, susah. Mungkin dalam pemikiran, tetapi ini adalah keharusan. Karena status saudara dan saya adalah anak Allah, dan kita sungguh menikmati mengalami anugerah Allah. Yang kedua, saudaraku, tidak hanya kita menjadi seperti Kristus di dalam hidup kita, ayat 3 sangat jelas mau menyatakan kita harus hidup kudus, kita harus hidup suci. Nah saudara, menjadi anak-anak Allah merupakan dorongan bagi setiap kita untuk hidup seperti Kristus dikatakan tadi. Dengan kata lain bahwa kalaupun saudara dan saya mengalami pergumulan-pergumulan hidup, persoalan-persoalan hidup, seharusnya itu akan membuat saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Sekali lagi saudaraku, banyak orang, mungkin termasuk Bapak, Ibu, dan saya, ketika mengalami pergumulan, kita tidak fokus kepada Bapa, tetapi kita fokus kepada masalah kita. Kita fokus kepada hal yang kita anggap akan merugikan kita. Kita upayakan supaya tidak merugikan, memberi keuntungan, dan seterusnya. Yang kita pikirkan masalah itu bukan kepada Kristus yang seharusnya kita hidup, dan kita hidup di dalam kebenaran dan kesuciannya. Sehingga saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh hidup sepenuhnya bergantung kepada Yesus, maka inilah yang akan membentuk saudara dan saya betul-betul menjadi serupa dengan Yesus. Nah saudara, ingatlah, hidup suci adalah hidup yang tidak pernah lari dari pergumulan dan persoalan hidup saudara dan saya, karena kita ada di dalam Kristus. Itu sebabnya hidup suci adalah hidup yang tidak pernah lari dari pergumulan dan persoalan kita. Mari kita tetap menghadapinya, dan mari kita tetap mempertahankan kekudusan hidup. Yang ketiga,
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akibat kita memiliki status sebagai anak Allah, ayat 6, ayat yang ke-9 jelas menyatakan kepada kita supaya kita tidak berbuat dosa. Saudara, supaya kita tidak berbuat dosa. Nah, saudara, di dalam Yesus tidak ada dosa. Di dalam Yesus sekali lagi tidak ada dosa. Berarti Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu dan saya yang percaya kepada Yesus, demikian harusnya. Maksudnya, saudaraku, lebih tegas mau mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ayat 9, Ibu Bapak bisa baca. Sehingga Bapak Ibu, berbuat dosa menjadi bukti bahwa ia tidak berada di dalam Yesus. Tetapi bagi anak-anak Allah, kemungkinan untuk berbuat dosa dan tidak berbuat dosa sangat terbuka. Ingat Bapak Ibu. Tetapi sampai Yesus datang kedua kali, ingat, maka anak-anak Allah hidup di dalam ketegangan di antara dua kemungkinan yang ada. Kemungkinan apa Bapak Ibu? Bisa berbuat dosa dan bisa tidak berbuat dosa. Nah, karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya juga sebagai hamba Tuhan. Jika kita berbuat dosa Bapak Ibu, berarti persekutuan dengan Allah sedang terganggu. Karena itu mari, segeralah kita bertobat. Saudara, mengakhiri renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita memandang kepada Tuhan Allah yang tetap menyatakan kasih setianya bagi kita. Saudara, tujuan akhir Allah dalam menjadikan Bapak, Ibu, dan saya, kita semua menjadi anak-anak Allah, paling tidak ada dua hal yang penting. Pertama, Bapak Ibu, Allah mau untuk menyelamatkan hidup kita selama-lamanya. Saudara, Kejadian 3 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, saudaraku, tujuan Allah menjadikan saudara dan saya anak Allah adalah supaya menjadikan saudara dan saya serupa dengan anaknya. Roma 8 ayat 29. Bapak Ibu, dengan kasih saya akan membaca ayat ini, biarlah Bapak Ibu dan keluarga memperhatikan di rumah masing-masing, karena inilah bagian firman Tuhan yang memberikan penegasan kepada kita untuk kita memiliki kepastian, keyakinan bagaimana hidup sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, memberikan kepastian sekali lagi bagi kita bahwa kita sungguh memiliki pengharapan yang teguh melalui kita diangkat, dijadikan sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki sebuah harapan yang jelas bahwa Allah mau menyelamatkan kita selama-lamanya dan menjadikan kita serupa dengan anaknya. Maukah kita bersama-sama menjalani
seluruh kehidupan yang Allah kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk firman-Mu yang terus meneguhkan, mengajar, memimpin, membimbing, menuntun kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon hamba berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Pos PI Tanjung Bunga. Biarlah Allah mengaruniakan kami hati yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kami semua adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kami dapat memahami bagaimana sesungguhnya status kami di hadapan Allah, dan kami juga dapat menjalani bagaimana akibat kami menjadi anak Allah, hidup kami yang seharusnya. Sempurnakan kami Bapa melalui firman-Mu, karena firman-Mu hidup dan terus menghidupkan kami. Mengucap syukur demi nama Yesus, kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kiranya kita sekalian diberkati dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita mengakhiri semua rangkaian ibadah pagi ini dengan berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu, sekali lagi pada kesempatan ini kami mau mengingatkan seluruh jemaat Tuhan, mari kita tetap memperhatikan untuk semua jadwal-jadwal ibadah yang ada, dan doronglah Bapak Ibu, anak-anak kita untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah, baik ibadah Sabtu Ceria, ibadah remaja, ibadah pemuda, demikian juga ibadah komisi wanita. Dan mari kita tetap setia untuk terus dapat mendukung seluruh pelayanan pembangunan rumah ibadah kita, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.